Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira sekolah itu masih relevan nggak nih ya? Beberapa di antara teman-teman saya juga saat ini sudah memilih homeschooling, ya, tidak masuk ke sekolah formal, ya. Topik pada malam hari ini akan dikupas tuntas, habis-habisan oleh Kak Lafri. Kak Lafri, saya persilakan. Ya, selamat malam semua. Senang kembali diajak untuk berkumpul di ruangan ini. Masih sangat konsisten ya. Pernyataan ini nih sebetulnya dipicu oleh tadi pagi ada diskusi di kelompok Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili ya. Ketua Majelis Pertimbangan kami itu menuliskan artikel berkelanjutan ya terkait penggunaan AI. Banyak hamba Tuhan yang agak merasa ada ancaman ya terkait adanya AI. Dan tadi mungkin saya senang ya karena ternyata ini adalah diskusi yang berkelanjutan tentang apa itu pendidikan. Saya memang tidak pernah menyebutnya persekolahan tapi pendidikan sehingga anak-anak bisa memilih dan memilah di mana dia merasa paling nyaman dan bisa berkembang secara penuh. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir kondisi terkini gitu ya, bahwa satu AI itu semakin tersedia dan semakin mudah digunakan. Di masa-masa sekarang itu informasi tidak lagi menjadi monopoli para guru. Pengetahuan menjadi murah dan mudah diakses. Tentu dengan catatan ini kalau kelompok tersebut sudah punya akses terhadap teknologi. Tapi saya rasa melakukan investasi pada jembatan langit itu jauh lebih murah daripada mengirimkan buku-buku ke seluruh Indonesia ya. Nah, yang kedua, kita makin melihat banyaknya pelanggaran etika. Sayangnya ini tidak hanya dilakukan oleh anak-anak tapi juga orang dewasa. Makin banyak plagiarisme, makin banyak manipulasi informasi gitu ya. Zaman sekarang itu benar-benar harus berhati-hati apabila melihat sesuatu, apakah itu berita yang benar ataukah hoax, karena AI ini sangat mudah sekali mengubah gambar dan segala macam ya. Bahkan saya lupa ya negara mana ya, itu meminta sekolah untuk tidak lagi memasang wajah anak-anaknya di ruang-ruang publik, misalnya di website persekolahan mereka, karena AI makin mudah tinggal diambil gambarnya, foto mukanya, dan diubah menjadi alat untuk memuaskan nafsu bejat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan juga ada cyberbullying. Saya kemarin menemukan satu kasus ya, dan saya sempat stres karena anak saya mengatakan memang kalau di luar negeri itu dia bilang sudah terjadi itu anak-anak melakukan jadi wajahnya tapi kemudian badannya diubah menjadi perempuan, mohon maaf, yang bugil misalnya, atau laki-laki yang bugil misalnya, tapi wajahnya wajah temannya, dan itu bisa sangat mengganggu ya. Dan juga penipuan digital juga semakin meningkat. Yang paling baru sebetulnya yang sedang ramai itu penipuan terkait satu kelompok anak muda yang kemudian mengaku sebagai ilmuwan intelektual dan kemudian dia mendaftarkan diri di satu acara ilmiah ya, dan kemudian ternyata ditemukan bahwa dia tidak pernah melakukan penelitian tersebut dan juga tidak terdaftar di beberapa kampus, tidak terafiliasi dengan beberapa kampus yang dia catut namanya. Tapi sebetulnya praktek ini dalam bentuk yang berbeda saya sudah temukan beberapa kali ya. Biasanya yang mereka lakukan adalah mereka mencari undangan-undangan konferensi ya, lalu meminta sponsor dari UN misalnya yang ada di Indonesia ya. Jadi dia akan sangat biasa kalau saya melihat tiba-tiba statusnya ada di Swiss, statusnya ada di Perancis, statusnya ada di Thailand ya, berpindah-pindah. Bagaimana dia mendapatkan keuntungan? Apa cuman jalan-jalan doang? Oh enggak. Dalam proposalnya itu dia mengajukan misalnya dia beranggotakan 10 orang. Nah, dalam 10 orang itu satu orang jatahnya misalnya 10 juta. Maka pada 9 orang yang lain dia menawarkan, mau nggak kamu pergi ke acara ini? Karena kalau acara itu kan yang penting pembukaan sama penutupan ya. Tengahnya mau jalan-jalan kan dia nggak akan ditanya gitu. Jadi mau nggak kamu ke Thailand dibayarin semua bahkan dapat uang saku, tapi jatahnya 10 juta, kamu saya kasih 8 juta sehingga dia untung 2 juta. Jadi sebenarnya pelanggaran etika ini sudah sering terjadi. Bahkan anak saya mengatakan itulah sebabnya kenapa teman-teman LSM itu bahkan enggan berdekatan dengan teman-teman yang di UN karena seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak bermain di lapangan. Yang ketiga adalah kesadaran spiritual yang makin rendah. Hari-hari ini tuh kehidupan materialistis dan orientasi hasil makin kuat ya, dan banyak anak kehilangan makna dan tujuan hidup. Mungkin banyak gereja yang makin sepi gitu ya,
Kalaupun ramai, dia lebih mengutamakan aspek entertainmentnya dibandingkan pemuritannya. Dan yang keempat, ini yang juga sebetulnya bagi saya sangat menyedihkan, yaitu menurunnya kesadaran berbangsa. Bagi saya, Indonesia itu bukan siapa presidennya. Bagi saya, Indonesia itu bukan siapa menteri-menterinya. Bagi saya, Indonesia itu bukan siapa yang berkuasa. Indonesia adalah bangsa dan negara saya. Dan karenanya meskipun sedang diacak-adut, dirombak-rambik, tidak karu-karuan, tapi bagi saya ini adalah bangsa dan negara saya. Polarisasi sosial makin meningkat ya. Sekarang itu banyak orang yang bahkan kemarin kami meeting itu ditengarai gitu akan terjadi, sedang dilakukan pemecah belahan lewat penyerangan rumah-rumah ibadah gitu ya. Sehingga terjadi polarisasi. Ini yang harus kita sangat-sangat waspadai, dan anak-anak kita ke depan tidak akan menghadapi dunia yang lebih sederhana atau lebih mudah gitu. Kalau dulu apa yang nampak itu yang terjadi, kita tinggal mikir mau bertindak atau enggak. Kalau sekarang yang nampak belum tentu yang terjadi gitu. Selalu ada cerita di baliknya, bahkan kadang-kadang itu adalah sebuah kebohongan. Identitas kebangsaan juga mulai melemah. Kita tahu kalau yang namanya informasinya sudah global, maka identitas itu menjadi satu, hanya satu dunia. Gotong royong dan tanggung jawab sosial juga mulai menurun. Dan yang kelima adalah perubahan dunia yang sangat cepat. Tadi disebutkan kan betapa AI itu mengancam perubahan pekerjaan-pekerjaan tertentu, sehingga ada pekerjaan yang berubah atau hilang. Kemampuan beradaptasi lebih penting daripada hafalan, dan lifelong learning itu menjadi kunci. Nah, sehingga kita lihat apa sih sebetulnya kalau bicara tentang undang-undang. Karena kan kita bangsa Indonesia ya, meskipun saya sedang melakukan advokasi terhadap perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional, namun sampai hari ini adalah tata aturan yang harus kita pegang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 sebetulnya tidak pernah tujuan pendidikan nasional itu tidak pernah disebutkan sebagai sekedar transfer pengetahuan, tetapi membentuk manusia seutuhnya. Namun sayangnya pada saat hari-hari ini yang diributkan adalah berapa nilai yang dicapai oleh anak-anak kita. Seberapa cepat anak-anak kita bisa menjawab soal, gitu kan? Berapa nilai TKA-nya? Lalu sekolah favorit mana yang bisa mereka dapatkan? Bahkan sedih sekali mendengar tadi ya kalau Wakil Menteri Dikti yang tiba-tiba menjadi pengurus SMA ya. Saya nggak tahu dari mana itu ujung apa muara muara tata aturannya dari mana, saya juga nggak tahu muara, bahkan saya nggak paham muara keilmuannya dari mana. Waktu dia mengatakan bahwa dia menjamin salah satu anak dari sekolah Garuda itu, dia bilang pasti akan bisa menjadi juara Nobel. Kalau buat saya, kalau sampai nggak jadi Nobel itu yang mohon maaf ya, yang ngawur, yang keterlaluan tuh ya orang-orang yang ada di dalamnya, karena sudah dibuat dengan jumlah angka yang fantastis, dengan infrastruktur sarana prasarana yang fantastis, dengan pendidik-pendidik yang digaji mahal konon kabarnya, dan anak-anak yang sudah diseleksi dari awal. Maka ya adalah wajar kalau kemudian dari sana muncul pemenang-pemenang Nobel. Tapi apakah demikian adanya? Apakah kemudian sebuah lembaga pendidikan yang lebih mementingkan transfer pengetahuan dan kemudian mementingkan penyediaan pekerja-pengerja bagi kapitalis. Tapi sejak awal memang undang-undang kita itu mengatakan tujuan pendidikan sebetulnya adalah membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sejak awal pendidikan itu tujuannya adalah membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka apa? Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada sebuah kegerakan yang meminta kata ini berubah menjadi agama. Bagi saya agama itu belum apa-apa ya. Tapi pada saat Anda sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, maka Anda sudah melebihi tata aturan agama. Anda sudah menjadi spiritualis sejati. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia. Ini yang sebetulnya bagi saya berlebihan ya. Sudah beriman dan bertakwa, seharusnya muncullah akhlak yang mulia. Dia juga sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dia disebut berilmu, tapi ilmu itu adalah satu dari
7 tujuan pendidikan nasional. Maka apa sebetulnya yang semakin relevan? Bagi saya, setelah melakukan perenungan dengan melihat fakta yang ada, bagi saya yang paling relevan sekarang itu adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter yaitu orang-orang yang punya integritas. Makin banyak orang dewasa, saya tidak mengatakan anak-anak ya, saya mendidik anak-anak, saya bertemu dengan orang-orang tua yang tidak punya integritas, yang melihat segalanya dari kacamata material. Kalau saya sudah membayar anak saya sekolah dengan harga puluhan juta, dan saya sangat takjub dengan sekolah-sekolah yang menarik dana puluhan juta per bulannya, ya di BSD ini banyak, dan melupakan tugas utamanya. Bagi saya ini adalah orang-orang yang tidak punya integritas. Kegagalan pendidikan kita sudah dimulai cukup lama sebetulnya. Yang kedua, punya tanggung jawab ya. Dan ini yang menurut saya makin menurun, baik dari orang dewasa dan anak-anak. Karena saya sudah bisa disebut sebagai kalangan tua, maka saya bisa menyebut orang dewasa ya. Di mana tanggung jawab itu makin menurun. Mereka punya anak tapi tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka gitu ya. Mereka memandang anak ini adalah seperti mobil, selama 1 bulan sekali dimasukkan bengkel, dicek itu sudah beres ya. Kemudian disiplin. Saya tidak terlalu suka dengan kata disiplin ini. Saya lebih suka memakai kata punya kebiasaan baik ya, habituasi, berempati dan tangguh. Nah, selalu banyak dikeluhkan tentang anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang tidak lagi tangguh. Dan saya sering mengajak anak-anak saya yang kebetulan milenial dan Z ya, dua anak saya itu. Dan ya betul, no benar ya. Di atasnya Z itu apa? Itulah ya. Jadi dia selalu mengatakan bahwa tidak semua teman-temannya mengalami proses pendidikan bukan dengan kekerasan, karena jelas saya tidak mendidik dengan kekerasan, tetapi proses pendidikan yang membuat dirinya punya waktu untuk membentuk diri menjadi tangguh. Kebanyakan dari teman-teman dia, ini kata anak saya, tumbuh dari keluarga yang sangat-sangat broken, walaupun ibu dan bapak bersatu, dan sangat-sangat membenci apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, pembentukan spiritualitas. Sehingga orang-orang ini atau anak-anak ini memiliki tujuan hidup, punya nilai luhur, punya relasi dengan Tuhan, sehingga dia punya relasi dengan sesama. Yang berikutnya adalah pembentukan warga negara. Saya rasa ini tidak bisa sesederhana dimasukkan ke Lemhanas, meskipun banyak teman saya yang begitu bangganya karena sudah dididik di Lemhanas. Saya nggak tahu kenapa ya, karena tidak menjamin. Banyak sekali lulusan Lemhanas yang menjadi koruptor-koruptor ulung. Jadi perlu diskusi lebih lanjut bagaimana kemudian kita membentuk cinta negara. Kalau saya baca thread, banyak sekali orang yang dengan bangga mengatakan, saya tidak mau lagi di Indonesia, saya kecewa, saya pindah saja ke negara lain. Kecewa pada negara, kecewa pada orang tuamu, tidak berarti kau harus meninggalkan rumah. Kalau rumahmu sedang rusak, jangan ditinggalkan, tapi didandani. Didandani itu bahasa Indonesia apa? Diperbaiki, ya. Ada rasa cinta tanah air, gotong royong, kepemimpinan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat adalah pengembangan kemampuan berpikir. Bagi saya menghadapi era AI sekarang ini, kemampuan berpikir kritis analitis itu sangat penting, ya. Karena kalau anak itu menerima mentah-mentah dan tidak kemudian mencari backup atau referensi rujukan yang lain atau bahkan tidak meminta rujukan, celaka 12 ya. Punya pemikiran yang kritis, pemikiran yang kreatif, punya sistem berpikir, punya kemampuan memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Bagi saya, sejak mendidik anak-anak saya adalah saya ingin dia punya kemampuan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Dan dua hal ini memerlukan sistem berpikir yang benar, yang di dalamnya punya cara berpikir yang kritis tetapi juga kreatif. Yang kelima, pengembangan kebiasaan atau habit formation. Ini yang sedang saya lakukan lewat Smart Thinker School. Saya menyebutnya school ya. Yaitu bisa kebiasaan membaca, kebiasaan meneliti, berefleksi, berkolaborasi, dan melayani. Saya selalu berkata pada anak-anak saya bahwa hidup ini bukan tentang kamu, bukan tentang saya. Jadi anak saya yang besar itu mendiskusikan tentang keinginan dia untuk menyimpan apa itu namanya? Bukan tabungan, deposito sebanyak-banyaknya. Saya katakan uang yang kamu tahan itu hanya akan menyelamatkan dirimu dan itu tidak menjadi berkat. Dan tidak ada satupun yang bisa menjamin kehidupanmu kecuali Tuhan itu sendiri. Maka karena kamu diberi lebih, maka kamu pula harus memberi lebih.
Yang keenam, penguasaan teknologi dengan etika. Melek teknologi, literasi digital, etika penggunaan AI, dan tanggung jawab digital. Nanti saya akan bagikan infografis yang saya buat, tapi rupanya ada pandangan filsuf pendidikan yang kritis dan spiritual ya. Ada Sokrates, sampai sejauh Sokrates ya, yang mengatakan bahwa pendidikan adalah belajar berpikir, bertanya, menguji asumsi, dan mencari kebenaran. Referensinya di era AI, kemampuan bertanya, mengevaluasi, dan mengambil keputusan ini menjadi sangat penting. Ada juga John Dewey yang mengatakan pendidikan melalui pengalaman, pemecahan masalah nyata, kolaborasi, dan refleksi. John Dewey ini kebetulan memang panutan saya ya. Dan juga Paulo Freire, dia mengatakan dialog, kesadaran kritis, refleksi, dan tindakan nyata untuk mengubah dunia. Nah, favorit saya ini Ki Hajar Dewantara yang sebetulnya harusnya diikuti oleh sebagai falsafah pendidikan di negara kita, tapi makin banyak ditenggalkan. Beliau mengatakan pendidikan itu adalah memajukan budi pekerti, pikiran, dan tubuh merdeka belajar untuk menjadi manusia utuh. Ada juga Rabindranath Tagore, dia dari India. Dia berkata pendidikan itu seharusnya mengembangkan jiwa, yaitu menumbuhkan keindahan, hubungan dengan alam, dan kesadaran spiritual. Wow. Lalu ada pendiri Waldorf Education, Waldorf ini saya sangat suka ya. Namanya Rudolf Steiner, dia mengatakan pendidikan itu seharusnya menumbuhkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Kreativitas, moralitas, spiritualitas, dan kesadaran diri. Yang terakhir Jacques Maritain, yaitu filsuf pendidikan dari Prancis, dia mengatakan tujuan pendidikan adalah menjadi manusia. Kebebasan moral, kebijaksanaan, pencarian kebenaran, dan dimensi spiritual. Jadi, kalau kita mengatakan tantangannya masa sekarang bahwa AI itu menggantikan hafalan, maka Socrates dan Dewey dan Freire sudah mengatakan memang pendidikan itu harusnya mengarahkan pada berpikir kritis, bukan menghafal, bukan mengerjakan soal dengan cepat, bukan lulus TKA dengan nilai yang terbaik karena harus masuk ke sekolah yang favorit. Ya. Kemudian kritis beretika. Ki Hajar mengatakan dan Maritain mengatakan ada karakter dan moral. Kalau bicara tentang krisis spiritual, sebetulnya Tagore dan Steiner mengatakan adanya pengembangan jiwa dan makna hidup. Lalu kalau bicara tentang krisis kebangsaan, Ki Hajar berkata pendidikan itu untuk masyarakat dan bangsa, memanusiakan manusia. Dunia yang berubah cepat, Dewey mengatakan adanya kemampuan beradaptasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Maka, paradigma pendidikan yang lama, di mana sekolah itu biasanya terjadinya adalah guru mengajar, murid mendengar, ujian, lalu diberikan nilai, harusnya guru berubah menjadi coach, ya, menjadi coach yang membimbing, mengajak, memotivasi anak supaya anak itu ingin terus melakukan penelitian, belajar hal baru yang dia temukan dalam kehidupannya, menghasilkan karya, dan yang lebih penting lagi, dia harus berdampak. Anak itu harus diajarkan bahwa hidupnya itu harus berdampak. Hidupnya bukan bicara tentang dia dapat nilai yang tertinggi, bukan bicara tentang gaji yang paling tinggi, tapi bagaimana engkau bisa berdampak. Karena kalau Kristen mengatakan dia adalah terang dunia, garam dunia, kalau Islam mengatakan rahmatan lil alamin, ya. Maka di era AI ini tujuan pendidikan bukan lagi menghasilkan manusia yang paling banyak mengetahui, melainkan manusia yang mampu berpikir kritis, seperti yang diajarkan Socrates, Dewey, dan Freire, sekaligus memiliki karakter, spiritualitas, dan kebijaksanaan sebagaimana ditekankan Ki Hajar Dewantara, Tagore, Steiner, dan Maritain. Masa depan pendidikan bukan terletak pada penguasaan informasi, tetapi pada pembentukan manusia yang mampu membedakan yang benar dari yang salah, yang penting dari yang sekedar menarik, dan yang bermakna dari yang hanya menguntungkan. Terima kasih, Kak Hendra. Ke Kak Lafri, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa terjadi ketidakrelevanan dari pendidikan kita saat ini, menurut Kak Lafri. Ya, Sesi diskusi, saya ingin minta ahli pendidikan kita, Ibu Ailing, untuk memberikan satu dua kata. Saya agak sedikit kebingungan justru, karena scope of know-how saya nggak nyampe seperti apa yang disebutkan oleh Kak Lafri ya. Silakan Bu Ailing. Ya, selamat malam, Bu Lafli. Kita ketemu lagi. Ya, Bu, terima kasih untuk
sharingnya malam hari ini. Dan saya setuju dengan Ibu bahwa sekolah ya di dalam hal ini itu relevansinya kurang lah ya. Artinya begini, negara kita ya kan udah buat tuh undang-undang, tetapi di dalam prakteknya itu tuh memang tidak menciptakan juga gitu kepada apa yang harusnya dituju. Nah, tapi memang sayangnya kita dalam hal ini saya sebagai praktisi pendidikan ya Bu, itu kan diberikan rantai-rantai ya. Saya bilang itu rantai-rantai begitu. Karena kita tidak punya kebebasan juga untuk menentukan kurikulum, untuk menentukan bahkan metode begitu yang mau kita pakai ya. Saya cukup frustasi sebenarnya Bu Lafli dengan keadaan pendidikan di Indonesia ya. Kalau kita melakukan sesuatu di luar jalur, maka entah itu pengawas kita kah, entah itu tuh menjadi apa persoalan lah buat kita ya. Saya sudah mengalami itu berkali-kali juga. Saya juga sering berdebat dengan dinas ya, tapi apalah daya mereka juga hanya mungkin kepala dinas di kota saya di Bandung begitu juga tidak bisa menentukan kebijakan ya karena kebijakannya itu datang dari menteri. Nah, tapi saya berusaha tahun ini sebenarnya saya sedang menyusun satu model pendidikan ya yang saya sebut dengan purpose education model di mana memang di situ para stakeholder daripada pendidikan itu sendiri harus involve baik dari sekolah, orang tua, anak siswa ya. Itu semua dan tentunya mungkin yayasan kalau di sekolah-sekolah yang punya yayasan begitu itu semua harus bersama-sama. Ya karena tadi tanpa ditentukan atau kita mempunyai purpose yang jelas ya, ya di dalam hal ini sama seperti yang tadi Kak Lovely bagikan yaitu mengenai bahwa pada dasarnya seorang itu hidup itu harus punya dampak begitu kan ya. Jadi sekolah itu anak dibentuk itu untuk nanti kemudian memberikan dampak bagi lingkungan, dampak bagi kota, dampak bagi negara begitu kan ya. Karena yang sekarang kita ajarin kan enggak, dampaknya buat siapa? Buat saya gitu. Kalau apa? Kalau saya nilainya baik dan seterusnya dan seterusnya. Hanya terlalu banyak memikirkan mengenai saya dan saya dan saya. Nah, terima kasih tadi untuk beberapa pencerahan yang sudah Kak Lovely bawakan ya. Sangat menolong saya di dalam arti saya rupanya mendapatkan juga rekan yang melihat hal yang sama ya tadi Ibu beberapa hal Ibu sampaikan mengenai Ki Hajar Dewantara dari model yang saya buat saya juga ada berbasis kepada apa yang Ki Hajar Dewantara filosofinya kemudian dari Freire ya tapi saya memang banyak sekali menggunakan dari Man Search for Meaning dari Viktor Frankl Bu jadi ya mungkin kita nanti perlu waktu untuk sharing ya Lovely. Tapi terima kasih sekali lagi untuk ini dan kesimpulannya Ibu tadi mestinya Bu, saya mungkin mau tanya sekarang sama Ibu ya. Jika demikian, apa sekolah yang ideal yang menurut Ibu itu harus ada di Indonesia? Ya, terima kasih Ibu. Sekolah seperti apa gitu ya. Jadi bahkan saya sedang membangun sekolah saya sendiri ya. Saya sekarang menyebutnya juga sekolah karena saya mau membantah pengkotakan itu kan. Menurut saya pendidikan itu tadi dia harus berfokus pada pembentukan kreativitas, pada pembentukan karakter tadi yang saya bilang ya. Yang nanti saya kasih ke Kak Sarah ya. Bahwa perlu Kak Sandra karena pembentukan spiritualitas. Jadi ada satu sekolah ya yang sebetulnya itu ternyata benar-benar menunjukkan mimpi saya selama ini bagaimana sekolah itu harus terjadi gitu kan di mana tidak memakai guru karena guru itu kan sebetulnya memang dia mentransfer pengetahuan hari itu kepada anak sehingga hari itu anak menambah satu pengetahuan. Nah kalau seperti itu sekarang sudah ndak relevan lagi gitu karena anak itu setiap hari dia di dalam komputer terus kan saya punya murid umur 7 tahun tuh waduh setiap hari dia pindah ke AI yang satu pindah ke AI yang lain tapi tanpa makna. Maka saya pikir saya perlu mengarahkan dia supaya perjalanan AI dia itu memberikan makna untuk dia dan yang lain untuk orang lain. Sekolah seperti apa? Ya sekolah yang tadi dia tidak lagi bicara tentang pencapaian akademik, tidak bicara tentang juara-juara akademik, ya kan? Tapi mulai bicara tentang setelah itu what's next. Bicara tentang persiapan menjadi manusia yang sebenarnya manusia sesuai yang diminta oleh Tuhan. Itu yang menurut saya, Bu Emilia ya. Apakah ada? Oh, saya juga termasuk salah satu yang sering mengkritisi di Dignas ya. Saya katakan bahwa sebetulnya orang yang menahan kemajuan atau inovasi pendidikan sebenarnya ya pengawas-pengawas itu. Karena pengawas-pengawas itu sayangnya memang diambil bukan dari orang-orang yang memahami pendidikan.
pengawas itu biasanya adalah saudaranya siapa, daripada dia nganggur atau karena mau mau pensiun, ya udah dijadikan pengawas saja. Sehingga yang mereka tahu adalah instrumen yang dia pegang. Celakanya instrumen itu belum pernah diubah dari zaman jebot. Tapi kabarnya Bu ya, di non formal, saya tanya teman-teman, waktu mereka didatangi untuk akreditasi, mereka tidak lagi mendapatkan instrumen yang menanyakan administrasi, tapi lebih ditanyakan tentang proses yang mereka kerjakan. Ya, memang kan selalu, kalau buat saya selalu ada pengharapan ya. Kalau ini bisa dan sekarang itu kan masalahnya non formal dan non formal dan formal kan satu direktorat jenderal. Kemana saya baru bertemu dengan dirjennya. Berharap Pak Dirjen yang saya kenal ini memang sangat inovatif ya, dia bisa mengubah pandangan-pandangan itu. Sayangnya itu kan sekarang kegerakan pendidikan kita itu lebih kepada persiapan bekerja. Sementara kita panik dengan AI yang mau mengambil alih pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kan jaka sembung gitu loh, nggak nyambung gitu kan. Bahkan ada diputuskan bahwa ada program-program di universitas yang ditutup karena dianggap tidak menjawab langsung kebutuhan lapangan pekerjaan. Ini kan kacau balau ya. Harusnya mereka kembali ke Undang-Undang Dasar, mereka kembali ke Undang-Undang Sisdiknas yang sampai hari ini belum diubah dan tidak ada di situ yang disebutkan bahwa kita tuh sedang membentuk robot-robot untuk bekerja. Semoga menjawab ya Bu, karena sebetulnya sudah terjawab dengan apa yang saya sampaikan gitu. Kita tidak lagi membutuhkan sekolah yang fokus pada transfer knowledge, tidak lagi membutuhkan sekolah yang sibuk bicara tentang capaian akademik, tidak membutuhkan sekolah yang bicara tentang kamu harus juara satu supaya kamu itu nanti dan kamu. Tapi kita perlu sebuah sekolah yang lebih bergerak sebagai komunitas yang menyiapkan anak yang benar-benar menjadi mini society kan, katanya sekolah itu kan mini society kan. Kita seringkali, kami yang homeschool ini seringkali dikritisi ya, karena dianggapnya kami melepaskan anak dari small society sehingga anak-anak kita nanti tidak akan mampu bergerak di dalam masyarakat. Small society itu sudah hilang. Sekolah sekarang menjadi tempat yang penuh kekerasan, baik secara sistem karena anak dipaksa untuk terus belajar dan meraih nilai tertinggi, dan kekerasan karena pengabaian, bullying yang sangat tinggi, dan tidak ada satupun yang mau mencari tahu mengapanya. Hal yang paling baru, saya baru mengatasi masalah bullying, 8 anak laki-laki dan beberapa puluh anak perempuan. Karena bullying ini adalah karena mereka diomongin yang kotor-kotor di dalam grup gitu ya. Dan awalnya orang tua sangat panik karena anak-anak ini disebarkan omongan mereka di grup itu, dan kemudian mendapatkan tekanan dan mendapatkan ancaman dari teman-temannya. Jadi orang tuanya panik, anak-anaknya panik, saya tenangkan semua sudah reda, mereka sudah berdamai, selesai. Tidak pernah ada pembicaraan, padahal saya katakan saya sudah bentuk relawan, ini gratis, ngari anak-anakmu ini kita bina. Karena anak-anak ini ternyata sudah mengakses pornografi sejak 2 tahun yang lalu. Tapi bagi orang tua, selama tidak ada lagi orang tua yang nelpon memaki-maki atau anak yang memaki-maki, maka masalah sudah selesai. Bahkan ada satu anak yang bahkan mohon maaf ya, merancap di depan teman-temannya, kami sudah sediakan psikologis gratis, tetap tidak diadakan apa-apa karena masalahnya sudah reda. Nah, ini nih apa menurut saya sudah kegagalan pendidikan yang sebelumnya karena orang tuanya tidak menyadari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Kalau boleh titip pendapat, jawabannya keberadaan sekolah. Ah, iya, enggak apa-apa Pak. Itu kan berpendapat. Kalau saya jangan menjadi sekolah gitu, tapi menjadi situasi pendidikan ya. Kalau sekolah itu karena sekarang kan sentra pendidikannya sudah diubah menjadi tidak ada lagi pemerintah di dalamnya kan. Kalau kalau membaca apa yang baru dibuat oleh Dignas ya. Tapi sebetulnya kalau bicara tentang sentra pendidikan Bu, itu bicaranya memang tentang orang tua, keluarga, lalu sekolah, lalu masyarakat. Masyarakat itu adalah masyarakat sekitar dan pemerintah. Pemerintah itu ada di dalam masyarakat, ya kan? Maka memang pendidikan itu, mari jangan bicara sekolah lah, akan jadi relevan kalau dia kemudian punya fungsi yang ini betul. Kalau ini saya setuju, menjadi penumbuh, pengembang, dan penjaga moralitas spiritual siswa karena keduanya tidak bisa dididik oleh AI. Memang tidak bisa. Gitu. Sayangnya kalau dulu kita itu kalau waktu anak-anak saya kecil ya, saya dibilang hati-hati ya, jangan sampai TV neni, ingat ya, TV neni karena anak-anak kan biasa ditaruh di depan TV supaya ibunya bisa mengerjakan yang lainnya.
Kalau sekarang Tab Nanny dan Tab Nanny di dalamnya ada AI, anak-anak ngobrol dengan AI. Kadang saya pengen tahu kenapa sih orang pengen sekali ngobrol dengan AI. Bapak Ibu tahu, waktu saya ngobrol dan saya sampaikan yang paling ini ya, kalau saya ngomong sama orang mungkin akan dibodoh-bodohin. Jawaban dia selalu positif, luar biasa, tidak apa-apa. Setidaknya kamu sudah, nah, saya nggak bilang, "Wah, gimana harimu hari ini?" gitu kan. Saya bilang, "Wah, hari ini saya kan harusnya bekerja. Ternyata saya nggak mengerjakan apa-apa. Padahal saya dibayar, jadi saya makan gaji buta." Kalau orang lain ngomong, "Ah, enak banget kau makan gaji buta." Kan. AI menjawabnya, "Tidak apa-apa. Selama kau sudah memberikan yang terbaik, kau berusaha hadir." Dia selalu menjawab dengan positif. Artinya apa? Kalau kita ingin merebut teman-teman kita dari AI, merebut anak-anak kita dari diskusi dengan AI, jadilah pribadi-pribadi yang aman. Kalau anak tidak merasa aman dengan orang dewasa di sekitarnya, dengan orang tuanya, itulah masa di mana dia lari ke teknologi. Begitu ya. Ini kok hari ini saya semangat sekali ya, nggak tahu kenapa ya. Padahal suaranya habis. Silakan Pak Hendra. Karakteristik dari Kak Lafri. Kalau bicara itu energinya selalu muncul. Di awal mungkin agak sedikit redup, tapi kemudian begitu sudah bicara energinya keluar dan hasilnya luar biasa. Baik, mungkin saya ingin minta pendapat Sir Harry Elias. Sir Harry Elias, would you like to comment, please? Good evening, Pa, and good evening, Ibu. How are you? I love your passion. Passion and the semangat is so strong. Thank you, Pa Hendra. I think we should take a historical perspective. Maybe I can share a historical perspective about schools. I think both you and Ibu Ailing talking about holistic character development, soft skills, preparation of the person for life. This is not something new. In fact, this is what schools started with. I mean, I'm just sharing from what little I know. In the middle, in ancient Rome, ancient Athens, you would go to the academy, and you would talk and you would learn. And they were never interested in profession. They were never interested in learning how to earn a living. This only happened after the Industrial Revolution in the 1850s, 1800s, starting from England. And then the whole concept of going to school became forming a workforce to support industry. And that's what we are living now. We are seeing the tail end of it. So lots of educators are now thinking about having new goals, new aims, new purposes of education and schools in particular. But here's the problem. In my view, the problem is that this is a systemic need from society, in particular the parents. If you start a school and you focus on soft skills, it is the parents that say, I don't care. You can do all this. You can make them good, upright Christians or devout Muslims or very balanced Buddhists. I want all that. But make sure they go to a good university, okay? Make sure they get the A's. And that is where the tension arises. There's a tension between what we know intuitively as educators. We know that it's not about academics. We know it's not about getting straight A's. I have met many straight A students who are a little bit off center, or otak center. I've met many of them. And they are socially awkward. They ultimately don't do well in society. They don't do well in profession. They're very smart, but something's always missing. And that's, I think, where the tension is. And it'll be interesting to see how this plays out. I mean, I think I've only maybe 10 tahun or 15 tahun at most, left on earth. I'm an old man already. But I think it'll be interesting to see how this plays out eventually, because this tension is not local. This fight or this conflicting needs of people development education versus develop them to work in the factory. This is not just in Indonesia. This is something across the world. And Europe is ahead of us. They've always been ahead of us in terms of education, I feel. I've been very lucky. I've studied as a student in China, in Hong Kong. I was in Singapore. I was in London. I taught in New York, and now I teach in Indonesia. So I've seen a lot of different systems. Everywhere is the same. Educators are always saying, let's develop the person. And the system is always saying, let's get them A's because they all need to go to university.
And that's my perspective. Terima kasih, Ibu. It was lovely listening to you this evening. Terima kasih. Back to you, Yeah, Pak Hendra. I totally agree with you, Pari. The interesting thing is because now my son is this month he will be 30. So his colleagues, most of them they already have children, right? So right now I'm focusing myself on developing my parenting classes and my own school with my ideology, so to speak. So he said, Mama, your parenting class, it will not sell. Nobody will ever buy your parenting class. I said, why? Because the way you parent us is not the way that people want to be parented. Want to parent, sorry, want to parent, not to be parent, want to parent. I said, but remember, the one that I'm going to teach is your colleague, not my friends, because my friend is already old. We are past. But your friends, he said, unfortunately, Mama, because most of us came from that broken family, so most of us, we still think that this is the right way. It's like a little bit of revenge. They did this to me. You should also feel this, right? So, and also because of the pain, because of the bitterness, it is difficult for them to see beyond that. So this is also a problem. So that's why I said when I want to talk about parenting, number one is healing. To heal these young parents from the pain of yesterdays, from our mistakes, because this is our mistakes, right? Right. And then after that, then they will start to see a new beginning. But I try to talk about child right, and this is also already second generation that I speak about child right, and they all still behaving the same. I'm amazed because I thought since you are younger, you have different kind of thinking. Then my son, because this is his generation, he said, no, Mama, most of us come from a very bad parenting. And it really, really hurt us to the point that we don't want to think anything. That's why some of them decided to be child free, So this is our sin, actually. And we need to repent and trying to make these young parents to heal so that they can produce new generation. Right now, Bapa, actually, I am so frustrated with the government that everything we fight for I think almost 20 years, talking about the education that more open, more human, human point of view, talk about child protection. Now it's going to the drain. So what I decided, I don't want to be confused about these old people who want to talk about whatever they want to talk. I think it's time for us now, the educators, to join hand. Let's forget about these people who are still having fun with their power. Let's focus on the children because I believe I have to prepare a very strong generation because they will inherit a very, I don't want to say bad, Indonesia. So we need new generation who really love their country. This is very difficult, because they are living in a bad situation, but we have to make them love Indonesia because Indonesia need them, and they are not become someone who asks, what can Indonesia do for me? Because many of the people that I read on thread who complain and decided to leave Indonesia, they complain about Indonesia doesn't give me this, does not give me that. That is not citizenship. It is how I can fix my country. Now, in my opinion, that is the challenge that school need to take on today. But I am envy you, because you have been through a lot of system with many different background of parents. I need to meet you and top all of their experiences. Ask Miss Eiling. We have very nice coffee next door to our school. I work with Miss Eiling. Okay, in Bandung. okay. Thank you, I Bu. will I love your ask that. passion. I love your passion. I love your passion. Thank you very much, Bu. Back to you, Fahendra. Baik, masih ada yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian? Tolong buka mic barangkali langsung. Ya mungkin saya ingin sedikit menyampaikan pendapat pribadi, Kak Lafli. Ya, pendapat pribadi yaitu bahwa memang pendidikan kita saat ini sudah carut marut. Saya sudah merasakan itu pada saat saya mulai mendidik anak saya SD, SMP, SMA sekitar ya
28 tahun yang lalu ya, 28 tahun yang lalu. Tapi mungkin kalau pembentukan karakter, soft skills dan lain sebagainya, bagaimana cara menghadapi itu, saya nggak bisa serahkan itu kepada sekolah. Ya, saya nggak bisa serahkan itu kepada sekolah. Saya hanya berharap sekolah itu bisa memberikan sebagian dari kompetensi. Ya, itu adalah tugas saya, tanggung jawab saya sebagai orang tua, bagaimana mereka membangun karakter mereka, bagaimana mereka menghadapi, bagaimana mereka memodelkan kehidupan ini ya sesuai dengan apa yang saya yakini. Saya menganggap bahwa orang tua itu tugas utamanya adalah mewariskan value, mewariskan nilai ya, nilai-nilai baik nilai-nilai yang berlaku dalam keagamaan maupun nilai-nilai yang berlaku dalam budaya yang kita hidup di masyarakat saat ini. Jadi mungkin kalau dari saya secara pribadi mungkin agak kurang fair ya, agak kurang fair kalau membebankan itu semuanya ke sekolah, tapi melepaskan itu kepada melepaskan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, mungkin itu sedikit Setuju, Pak. Dan komentar itu dari saya, sebetulnya Kak ada Lafri. peraturan menterinya. Ada peraturan Menteri Pendidikan Nasionalnya, Pak. Permendiknas tahun 2021 apa ya? Jadi judulnya itu tentang peran keluarga dalam pendidikan anak putranya, ya, anak-anaknya gitu ya. Ada 4 tugas orang tua atau keluarga ya. Yang pertama adalah memotivasi. Jadi sebetulnya ini kalau menurut itu ya, harusnya orang tua itu bertanggung jawab sampai ke gerbang sekolah. Jadi waktu anak masuk ke sekolah itu sudah termotivasi. Nah kalau sekarang kan enggak. Anaknya datang dalam kondisi marah-marah, belum makan, masih ngantuk. Jadi guru harus memotivasi dulu. Enggak, harusnya dia masuk ke gerbang sekolah itu dia sudah termotivasi. Bukan di jalan diomeli sama ibunya gitu kan. Atau di rumah dibentak bapaknya gitu kan. Tapi memotivasi. Yang kedua mengembangkan literasi. Jadi literasi itu dimulai dari rumah. Bukan tanggung jawab sekolah. Yang ketiga, membentuk karakter yang baik. Benar, Pak Hendri. Menurut Permendiknas ini, karakter itu dibentuk di rumah. Diresonansi lah dengan orang tua, perlu ada diskusi supaya karakter itu terbentuknya bisa sama. Yang terakhir adalah memberikan fasilitas belajar. Jadi secara peraturan menteri sebetulnya Pak Hendra sudah ada begitu. Memang dikatakan itu benar. Kalau saya punya orang tua seperti Pak Hendra semua, bahagia sekali saya jadi pengelola satuan pendidikan. Pak Hendra. Sayangnya ini makin jarang orang seperti Pak Hendra. Iya. Saya punya anak yang one on one ya. Jadi saya mengcoach orang tua dan anak melakukan format-format yang sudah saya berikan karena bentuknya habituasi. Itu saja saya membuat format dengan petunjuk dalam bayangan saya. Petunjuk ini dibaca oleh orang tua dan dia mengajarkan anak bagaimana mengisi format. Bapak Ibu tahu orang tua tidak baca. Jadi anak-anak kebingungan bacanya gimana cara ngisi format saya. Karena bahasa yang saya pakai memang bahasa untuk orang tuanya. Sehingga saya buat format yang baru. Yang mana anak-anak bisa memahami caranya dan lebih sederhana. Sampai segitunya loh Pak Hendra. Orang tua zaman sekarang ini. Alasannya karena sibuk, saya harus cari uang, saya capek. Dan yang lucu lagi, yang anak satu itu dia tidak bisa bangun pagi. Kenapa? Kalau bangun pagi, dia akan mengganggu bapak ibunya yang masih tidur. Coba bayangkan, bapak ibunya kerja sampai malam, sampai pagi. Jadi dia baru tidur jam 4, dia butuh tidur sampai jam 8 atau jam 9 pagi. Jadi kalau saya minta anak itu bangun jam 7, karena saya itu nggak suka anak bangun siang, Pak. Saya maunya anak bangunnya yang pagi gitu ya. Orang tuanya ngeluh, karena nanti saya nggak bisa tidur, Bu. Kan pusing kepala saya. Belum lagi urusan mandi. Beneran ini Pak, saya hadapi beneran. Mandi pagi itu sudah orang tua enggak minta. Saya punya 2 anak, satu 7 tahun, satu 15 tahun. Dua-duanya nak mandi pagi Pak. Nah saya kan bingung ini gimana orang tuanya. Akhirnya habituasi yang saya lakukan mandi pagi dengan SOP, ada SOP-nya Pak. Dengan SOP yang jelas. Jadi tiap hari saya tanyakan, SOP mana yang kamu lewati? Ini dikerjakan nggak? Ini dikerjakan nggak? Ini dikerjakan. Itu saja tidak. Jadi daripada repot, dimandikan aja gitu loh Pak. Daripada repot, disuapin aja. Jadi semuanya itu daripada repot. Memang benar Pak Heri, ini memang Pak Bu itu memang benar. Orang tua itu harus dilibatkan Pak Hendra. Karena nggak bisa. Nah masalahnya negara kita belum punya undang-undang perlindungan anak itu belum benar-benar ditegakkan. Harusnya orang tua yang melakukan pengabaian masuk penjara. Kalau buat saya ya. Yang anaknya nggak diapa-apain, cuma disuruh sekolah pulang nggak diapa-apain masuk penjara. Iya, sadis ya. Bapak dan Ibu sekalian, Kak Lafri terima kasih untuk energi dan antusiasme yang luar biasa pada malam hari ini.
ya itu menular sekali kepada kami sekalian. Sebetulnya energi dan antusiasme itulah yang paling penting pada Jumat malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Lafli untuk insight yang berharga pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian yang bersedia belajar bersama kami dari Kak Lafli. Ya, kemudian terakhir dari saya barangkali jangan pernah berputus asa untuk bangsa ini. Mari kita berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Salam sehat dari Bandung. Yang barusan aku catat barusan nih, ada sedikit tertarik mengenai yang smart system dari sekolah ibu itu terkait penguasaan teknologi dengan etik untuk menjadikan belajar berpikir, pemecahan masalah, kolaborasi, refleksi, dan tindakan nyata. Nah itu mungkin saya lebih tertarik di how to build-nya gitu ya. Karena saya dari sisi IT-nya sih gitu. Itu sih Wah, kalau dari nanti saya. mungkin Bapak bisa bantu saya menjadikan dia otomasi ya. Jadi yang pertama namanya Smart Ya, Thinker School. smart thinker school ya. Smart Thinker School. Kebiasaan yang dilakukan yang pertama adalah membuat jadwal, Oke. ya, menjadwalkan. Ini perang terus ini sama anak ya. Ada temuan-temuan saya tentang beberapa anak bagaimana cara membiasakan penjadwalan. Lalu jurnal. Jurnal itu ditulis setiap hari. Ini juga masalah buat anak ya. Karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia jadwalkan. Ya. Ya kan? Harapan saya dia akan menemukan formatnya sendiri. Itu yang dilakukan oleh anak-anak saya ya. Jadi memang kelinci percobaan pertama adalah dua anak saya. Jadi anak saya yang besar dan yang kecil itu dia bisa dengan percaya diri berkata pada pemberi kerjanya bahwa otak dia baru bisa diajak berpikir jam 9 pagi. Jadi kalau mau meeting kita jam 9 saja. Kalau jam 8 saya ada tapi otaknya nggak jalan. Jadi nanti tidak efisien. Dan rupanya dengan berkata, tapi dia konsisten ya, jam 9 dan dia kerjakan selesai tepat waktu. Dia pernah diterima di grup Kompas Gramedia ya, Pak Dudi. Umurnya waktu itu 21, 22 ya, yang besar. Dan saya kagum, dia berani berkata kepada Kompas Gramedia bahwa dia hanya bisa bekerja 3 hari dalam 1 minggu. Karena 2 hari yang lain sudah dia dedikasikan untuk sebuah LSM. Itu dia bilang ya. Jadi kalau mau saya cuma bisa kerja 3 hari. Dan saya bisa bekerja dari jam 9 sampai jam 4. Yang lainnya saya akan kerjakan secara remote. Tapi akan selesai. Dan diterima Pak. Dan digaji lumayan. Tapi dia konsisten. Dia kerjakan sesuai dengan janjinya. Dan yang ketiga, jadi ada di jurnal itu ada Pomodoro, ada Kaizen ya. Jadi semua semua ilmu manajemen saya masukkan di situ ya. Kaizen, Pomodoro gitu ya. Lalu Ikigai semua masuk ya. Lalu berikutnya membaca. Dia wajib membaca. Setiap hari dia harus membaca, lalu membuat laporan membaca. Laporan membaca itu saya temukan dia membuat struktur berpikirnya ya. Laporan film, lalu yang ujungnya lalu laporan jalan-jalan, laporan uji coba, dan ujungnya adalah cara asik cari tahu. Cara asik cari tahu itu sebetulnya anak-anak melakukan penelitian selama 3 bulan atau kurang untuk topik-topik yang menarik untuk dia. Nah, menurut pengalaman saya, dengan dia memahami apa yang dia tuju, itu menimbulkan habit untuk disiplin. Karena dia tahu itu untuk kepentingan dia. Ya, penggunaan internet karena yang paling penting adalah komunikasi, maka kita bisa memantau bagaimana dia memandang hal-hal yang dia baca di internet. Itu yang sampai saat ini anak saya masih sudah 30 tahun, dia pun masih akan kontak dan mendiskusikan apa yang dia temukan. Saya juga sama, saya kontak dia dan bertanya, Mama kok nemu ini ya? Apa menurut kamu? Karena saya kan generasi tua ya, kurang keep up gitu. Mereka kan lebih keep up, jadi mereka lah ensiklopedia hidup saya. Jadi itu ya Pak Dudi ya. Tapi ayo kita ngobrol lagi. Kalau mau bantu jadikan jadi otomasi. Ya Bu, itu keren banget Ibu. Jadi tadi kebetulan aku udah resume beberapa, cuman saking banyaknya ilmu, jadi wah banyak. Ini saya skip di 2 lembar cukup. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Ya, advice. Terima kasih sudah menghargai apa yang saya katakan. Kita akan ketemu lagi 1 jam bersama LPI minggu depan.